Bukankah lebih baik kamu jawab kalau lelaki itu adalah suami kamu? Dan saya juga tidak akan memperburuk citra saya di depan semua orang. Karena saya tidak bercumbu dengan perempuan sembarangan. Semua orang tahu saya laki-laki yang sangat berhati-hati. Widya menaikkan sebelah alisnya. Sedikit mencibir. Laki-laki yang berhati-hati atau laki-laki yang nggak doyan perempuan? Kita bisa buktikan setelah nikah nanti. Widya, sepasang manik tajam itu menatap Widya begitu dalam. Jangan menyesali setiap perkataan kamu yang sudah menghina saya. Saya nggak menghina. Tapi bicara fakta. Widya tetap berusaha dengan pendirian awalnya. Om mau nikahin saya cuma karena mau nutupin kelainan Om, kan? Rahang Mahesa mengeras, jemarinya menyelusup ke balik blus gadis itu. Meraba sesuatu di sana. Tek. Widya merasakan pengait beranya terlepas. Sungguh, perempuan itu merinding menerima sentuhan itu di punggungnya. Jangan paksa saya, Wid, desis Mahesa tepat di bibir Widya. Lelaki itu kemudian menundukkan kepalanya dan menyimpan wajahnya di antara kedua belahan dada Widya yang padat. Memberikan kecupan di pinggiran kulit yang menggwidiak tersebut. Jangan salahkan dirinya jika mereka jadi sejauh ini. Perempuan itu yang terlalu jauh memancingnya dengan membuka kancing blousenya seperti ini. Sudah saya katakan, saya laki-laki normal. Jemari itu berjalan meniti bagian perut Widya dan meraba tepat di bawah pembatas branya. Saya bisa membuat kamu frustasi hanya dengan seperti ini. Jemari Widya terangkat, sontak mencengkeram erat rambut hitam Mahesa ketika bibir lelaki itu menggeser bra yang hanya menempel di dadanya dan menyentuh bagian yang berwarna kontras dengan warna kulit lainnya. Om, napas Widya terengah-engah. Hampir saja lelaki itu menenggelamkan puncak dadanya ke dalam bibirnya. Wajah lelaki itu kemudian terangkat. Jemarinya mencari-cari dua pengait benda penyangga itu dan menyatukannya kembali. Tapi saya tidak sekurang ajar itu, Widya, saya ingin menghargai tubuh kamu dengan cara lain. Wajah Widya begitu memerah. Sangat memerah hingga ia tidak bisa menyimpan rasa malunya. Terlebih, saat sepasang manik itu kembali menatapnya. Tanpa mengalihkan pandangannya, sepasang tangannya sudah menyatukan kembali kancing blus yang tadi ia lepaskan. Jika kamu lulus uji, cukup jual diri pada saya. Saya akan bayar kamu setiap kita berhubungan. Badan. Widya bisa memastikan kalau jantungnya pasti sudah rusak. Entah kenapa pesona lelaki ini makin kentara ketika dia begitu berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin merusak perempuan. Tetapi nggak mungkin saya ngabisin waktu seumur hidup sama orang yang nggak cinta sama saya, Om. Kalau begitu, kenapa tidak kamu coba saja untuk membuat saya jatuh cinta pada kamu? Saraf Om pasti udah rusak. Sungguh, semakin lama berbicara dengan Mahesa membuat otaknya tidak bisa berpikir dengan benar. Oleh karenanya, ia pun memutuskan untuk segera pergi saja dari lelaki ini. Meraih handle pintu mobil, Widya hendak menyingkir dari pangkuan Mahesa. Tapi dengan cepat Mahesa kembali menutupnya dan menahan pinggang Widya di tempatnya. Om, sebagai calon istri, kamu tidak saya izinkan keluar dari mobil ini. Saya antar kamu pulang. Widya melongo tidak percaya. Sejak kapan saya jadi calon istri Om Mahesa? Sejak saat ini. Om gila, kamu yang mulai membuat saya gila. Tekan Mahesa. Apa yang menjadi beban pikiran kamu sekarang? Apa kata orang kalau anak SMA seperti saya udah nikah? Saya bisa dikeluarin dari sekolah. Kita bisa menyediaikannya sementara waktu sampai kamu lulus. Oke, kalau soal itu. Widya makin hilang akal. Papa saya nggak akan izinkan saya buat nikah, Om. Om Biren nggak tahu gimana watak papa saya. Walau Om Mahesa rekan sejawatnya, tapi Om nggak benar-benar kenal sama dia. Ada yang lain lagi. Nggak, Om. Tapi menghadapi papa nggak akan mudah sama sekali. Oke. Mahesa kemudian kembali meraih ponselnya.
mengetuk layar benda pipi itu dan menghubungi seseorang di sana. Menyalakan mode loudspeaker agar Widya juga bisa mendengarnya. Halo, Bi. Tumben malam-malam telepon. Dek. Widya tahu benar itu adalah suara ayahnya. Ayah yang punya didikan sangat keras terhadapnya. Saya mau lamar anak perempuan Mas Haris. Kapan kita bisa ketemu? Widya melebarkan matanya. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Laki-laki ini benar-benar gila. Sama sekali tidak ada basa-basi dalam setiap kalimatnya. Kakakmu serius, Bi? Bukan suara mengamuk, Widya malah bisa mendengar suara yang begitu antusias. Tentu saja serius, Mas. Kapan saya bercanda terhadap omongan saya? Besok juga bisa, Mahesa kamu bisa datang ke rumah saya siang. Kebetulan saya libur. Nanti saya sarelok. Jawaban itu terdengar begitu bersemangat. Wah, mimpi apa saya sampai kamu mau lamar anak saya, Bi? Tentu saya akan langsung menerimanya. Hilang sudah akal pikiran Widya. Harus apa ia sekarang? Lelaki ini benar-benar membuatnya takut. Masalah selesai. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Widya meneguk ludahnya susah payah. Laki-laki ini, kenapa seperti mobil balap saja? Oh Om. Widya menempelkan punggung tangannya ke kening Mahesa. Om baik-baik aja, kan? Om gak lagi demam, kan? Widya masih saja menyangkal semua yang terjadi. Saya khawatir. Khawatir kalau otak Om Mahesa beneran lagi rusak. Gadis polos itu kemudian menangkup rahang Mahesa. Om, ini masih jam 12 malam. Kemungkinan rumah sakit masih buka, gimana kalau kita ke rumah sakit aja? Kayaknya Om Mahesa butuh perawatan. Gadis ini, kepolosannya membuat seorang Mahesa menjadi gemas. Bagaimana ia tidak terobsesi pada perempuan cantik yang masih duduk nyaman di pangkuannya ini? Rumah sakit buka 24 jam. Bisa kapan aja kalau mau ke sana. Tapi kebetulan jiwa dan raga saya baik-baik aja. Kamu nggak perlu khawatir. Widya segera menggeleng. Enggak, pasti ada yang salah. Laki-laki normal nggak ada yang kayak Om Mahesa. Mana ada yang begini. Tiba-tiba transfer uang 800 juta cuma buat tidur sama perempuan yang udah nggak perawan. Dan yang lebih parah lagi, dia transfer lagi dengan nominal total 2 miliar. Cuma orang gila yang nggak waras yang bakal kasih uang sebanyak itu buat cewek nggak jelas yang nggak terlalu dia kenal. Wajah datar itu, jikalau perempuan ini sudah sah menjadi istrinya, pastilah dia sudah berbuat sesukanya. Tapi ia harus menahan diri dari segala yang mendesaknya. Bukannya saya memang nggak normal di mata kamu? So, kenapa jadi bahan pertanyaan di kepala kamu sekarang? Iya juga ya. Sejenak Widya berpikir. Barulah ia menyadari bahwa ia kehabisan cara untuk menyangkal. Tapi tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Dua tuntutan yang Om Mahesa katakan tadi, total 5 tahun hukuman kurungan, ya. Mahesa menaikkan sebelah alisnya. Kenapa? Kamu berencana masuk penjara aja daripada nikah sama saya. Widya menipiskan bibirnya. Kembali berpikir. Lagi menimbang-nimbang mana yang baik. Tidak ada yang lebih baik daripada menikah dengan saya, terang Mahesa. Kamu hanya cukup menjadi Nyonya Mahesa dan semua selesai. Kamu tidak harus menggunakan seragam oranye dan mendekam di tempat yang banyak tikus dan hewan-hewan pengerat lainnya. FYI, di sana kamu tidur di lantai dan cuma pakai alas tikar. Kini Widya yang menaikkan sebelah alisnya. Kayak udah pernah main ke penjara aja. Kebetulan saya cukup sering berurusan dengan kepolisian untuk memenjarakan orang-orang yang saya anggap merugikan saya. Parah amat, sungut Widya. Apa-apa ngadu sama polisi. Jika diperlukan, apa salahnya? Kita hidup di negara yang memiliki hukum,
kenapa tidak digunakan jika memang semestinya dibutuhkan? Widya mendelik sebal. Kasihan aja korban-korban Om Mahesa. Pasti rata-rata orang baik kayak saya. Widya mendesah kesal. Kemudian kembali berusaha beranjak dari pangkuan Mahesa untuk keluar dari mobil. Nanti semua uang Om saya transfer balik. Kembali Mahesa menahan pinggang Widya. Saya nggak minta uang itu ditransfer balik. Widya berdecak. Saya nggak bisa nikah sama Om Mahesa karena saya udah punya pacar. Saya mau ke apartemen pacar saya. Pusing saja menghadapi Om Mahesa. Pacar kamu biarin kamu jual diri seperti ini? Tanya Mahesa sinis. Untuk apa kamu pacaran sama laki-laki kurang uang? Kening Widya menjadi berkerut dalam. Siapa yang kurang uang? Pacar saya sama sekali nggak kekurangan uang. Lalu kenapa dia membiarkan kamu ke klub malam dan sampai jual diri seperti ini? Desak Mahesa. Kalau dia lelaki baik, maka dia nggak akan membiarkan kamu ke tempat-tempat yang seperti ini. Dia nggak tahu kalau saya ke klub malam, Om. Balas Widya ngotot. Om kenapa jadi ikut campur sama masalah percintaan saya, sih? Itu artinya pacar kamu tidak jeli karena bisa kecolongan membiarkan kekasihnya sampai jual diri. Kenapa dia tidak mencukupi kebutuhan kamu? Mahesa bahkan tidak berniat menjawab pertanyaan Widya. Mulut sinisnya malah sibuk mengomentari yang lain. Widya semakin kesal. Om, dia itu pacar saya, bukan orang tua saya yang harus memenuhi kebutuhan saya. Biarin aja deh, Om. Om gak usah jelek-jelekin dia. Yang penting saya cinta sama dia. Sekedar cinta gak akan bikin perut kamu kenyang. Biarin. Lagian saya nggak mau terikat pernikahan sama siapapun. Seru Widya. Laki-laki itu kadang nggak bisa menghargai perempuannya jika mereka sudah menikah. Mau tanya saya tahu dari mana? Nyatanya papa saya begitu. Papa saya malah nikah sama adik sepupu mama saya. Dan yang parah, kami menjadi tetangga depan rumah di komplek kami sekarang. Kebayang nggak gimana sakit hatinya mama saya setiap hari. Tiba-tiba Widya mendadak kesal. Hatinya akan berubah tidak menentu jika sudah membahas keluarganya. Om itu, mending cari perempuan baik-baik yang berasal dari keluarga baik-baik. Jangan nekat berurusan dengan saya dan keluarga saya kalau nggak mau ketempelan banyak parasit. Emosional sekali Widya. Bahkan ia sampai di klub ini karena bingung harus berbuat apa untuk menenangkan pikirannya. Melihat Mahesa yang diam saja dan seperti terpengaruh dengan kalimatnya, gadis itu memanfaatkan situasi untuk segera keluar dari dalam mobil. Om cukup hubungi papa saya kalau takut saya bawa kabur uang Om. Dengan segera perempuan itu membuka handle pintu dan membawa tubuhnya keluar dari mobil mewah tersebut. Sesampainya di luar mobil, Widya tersenyum miring. Lah hampir saja terbawa suasana oleh lelaki itu. Perempuan mana yang tidak tergiur jika ditawarkan kenyamanan? Tapi untung saja otaknya masih bisa berpikir rasional. Widya pikir Mahesa berbeda, ternyata sama saja. Melangkahkan kakinya menjauh dari mobil Mahesa, gadis cantik itu berniat mencari taksi di pinggir jalan. Tapi bukan taksi yang didapat, ia malah dihadang oleh dua preman yang mengganggunya. Mau kemana malam-malam, cantik? Tanya salah satu laki-laki dengan bau alkohol menyengat tersebut. Kita anterin yuk. Widya tidak menjawab. Berusaha menghindar. Untuk pertama kalinya ia menyesali keputusannya yang nekat keluar dari mobil Mahesa padahal lelaki itu sudah berniat mengantarkannya pulang. Jutek amat, sih, sayang, goda laki-laki yang satu lagi berusaha mencolek dagu Widya. Tentu saja Widya langsung menghindar. Ia benar-benar risih oleh dan mulai ketakutan. Minggir. Jangan ganggu saya. Desis Widya tidak suka. Widih, galak juga nih cewek. Yang galak-galak kayak gini biasanya menantang, bro. Udahlah, sikat. Nggak usah basa-basi lagi. Bawa ke mobil.
Jantung Widya sudah benar-benar berdetak 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ia benar-benar berharap ada seseorang yang menolongnya. Jikalau orang itu Mahesa, ia tidak berjanji tidak akan keras kepala jika lelaki itu ingin mengantarkannya pulang. Tapi sepertinya tidak mungkin. Laki-laki yang tampak termenung tadi pasti sudah kehilangan minat terhadapnya. Sekarang, apa yang harus dia lakukan? Dua laki-laki ini mulai mengepungnya. Menghadang tubuhnya di depan dan di belakang. Dan, di saat tangannya hendak ditarik oleh laki-laki dengan bau alkohol menyengat tersebut, tiba-tiba ia melihat tubuh itu sudah terpelanting di atas aspal. Sialan! Siapa? Loh! Laki-laki yang berdiri tidak jauh dari Widya maju dan hendak memukul laki-laki yang sejak tadi berdebat dengannya. Entah sejak kapan teman sejawat ayahnya itu sudah berdiri di sekitarnya dan melumpuhkan dua preman yang mengganggunya dengan mudah. Hanya menggunakan sekali pukulan dan satu tendangan keras, dua laki-laki mengerikan itu sudah lari terbirit-birit meninggalkan Widya. "Ki Om ngapain? Masih meragukan saya, Bun?" Mendadak jantung Widya berdetak tidak biasa. Teknik bela diri lelaki itu membuatnya terpana. Jujur saja, ia sangat menyukai pria yang menguasai bela diri. Tapi bukan Widya namanya jika tidak keras kepala. Keterdiaman Mahesa tadi membuatnya berpikir kalau laki-laki itu sempat ragu. "Om yang meragukan saya." Begitulah perempuan, malah mencoba untuk membalikkan fakta. Diam-diam, itu adalah bentuk protes atas rasa kecewanya. Tapi rasa kecewa terhadap apa? Kapan saya bilang saya meragukan kamu? Om tadi diem aja. Widya hendak memutar tumitnya dan berniat pergi dari hadapan Mahesa. Tapi seperti tadi, Mahesa malah menyentak tubuhnya dan membawanya dengan mudah menuju mobilnya. "Turunin saya, Om. Saya diam bukan ragu, Widya, tapi lagi mikir sebaiknya saya besok langsung bawa penghulu ke rumah kamu atau bagaimana?" Widya mengerjapkan matanya perlahan menatap langit-langit kamarnya. Memikirkan kejadian yang terjadi beberapa jam yang lalu benar-benar membuat otaknya pusing. Bagaimana bisa ia berurusan dengan lelaki aneh yang pada akhirnya mengantarkannya pulang itu? Kini, ia dipaksa untuk berpikir keras agar bisa lepas dari cengkeraman lelaki tersebut. Bagaimanapun ia harus mengembalikan uang yang telah diberikan padanya tadi. Walau ia benar-benar ingin keluar dari rumah neraka ini, tapi ia masih punya akal sehat untuk tidak melakukan hal yang di luar batas. "Lo kenapa nantangin orang aneh itu, sih, Bun?" tanya Widya pada dirinya sendiri. "Lo itu udah gali lobang kuburan lo sendiri. Sekarang mau gimana? Ribet, kan?" Sejenak ia mengingat taruhan yang ia dan teman-temannya lakukan. Semua ini berawal dari permainan konyol itu. Bagaimana bisa ia menerima tantangan dari Laivia? Bagaimana bisa semua terjadi secara kebetulan? Laivia mengatakan kalau ia mengenal laki-laki yang jadi objek taruhan mereka, itu artinya, temannya itu sengaja menjebak salah satu teman-temannya untuk berurusan dengan lelaki yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Dan sialnya, ialah yang terjebak dalam permainan itu. Mulai risau dengan pikirannya sendiri, gadis cantik yang tengah berbaring itu langsung mendudukkan tubuhnya. Bersila dan meraih ponsel yang tadi ia letakkan di atas nakasnya. Membuka ruang chatnya, sudah ada ratusan pesan yang belum ia baca. Terutama kehebohan dari teman satu gengnya dan pesan personal dari mereka masing-masing. Yang pertama kali ia lihat tentunya adalah kehebohan yang ada di dalam grupnya. Ia membaca deretan pesan paling bawah dari teman-temannya tersebut. "Sisters dan Rose. Gokil, Widya. Bisa-bisanya dia berurusan sama Kak Mahesa. Gila-gila. Sampai digendong kayak gitu, coba. Ariana. Iya? Ih, coba gue tadi yang terima tantangan itu. Gue juga mau digendong kayak tadi gila. Rela deh gue dibawa kemana-mana sama cowok spek dewa kayak dia. Iri anjir. Siska. Wait, sorry kita nggak nolongin lo. Tapi kita liatin lo dari jauh, kok.
Karena yang nyulik lo itu Om Mahesa, ya udah, mau gimana lagi. BTW, lo udah ngapain aja di dalam mobilnya si Om? Lama banget kayaknya acara pangku-pangkuannya. Berlanjut ke adegan cium-ciumannya. Stefani, wait lo udah sampai rumah, kan? Om Mahesa udah nganterin lo pulang, kan? Angkat telepon gue, Beb. Livia. Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Kemudian mengetikkan sesuatu. Di sana. Gue udah di rumah. Hanya itu yang Widya tuliskan dalam ruang chat terakhirnya. Ia terlalu malas untuk membahas kejadian yang sekarang membuatnya pusing setengah mati tersebut. Bahkan jam sudah menunjukkan jam 3 malam. Matanya belum juga bisa terpejam. Melangkahkan kakinya keluar kamar, gadis itu berniat untuk tidur di kamar sang adik.